Polisi harus memproses pengaduan terhadap Rocky Gerung, bukan malah menolak pengaduan itu. Karena kalau polisi menolak dan tidak memproses pengaduan terhadap Rocky Gerung, maka ada kesan Rocky Gerung diistimewakan, padahal dia jelas-jelas menghina Presiden Joko Widodo. Good job! Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Rocky Gerung jelas-jelas sudah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap Presiden Joko Widodo. Kata-katanya sudah jelas. Istilah bajingan, tolol, pengecut bukanlah kritik, tapi itu sudah jelas-jelas hinaan, jelas-jelas makian, jelas-jelas pelecehan. Tidak perlu ahli tata bahasa, tidak perlu ahli pidana untuk mengatakan bahwa pernyataan itu adalah hinaan. Orang yang waras, orang yang umum-umum saja sudah mengatakan itu jelas-jelas hinaan. Maka dari itu, kalau ada laporan, pengaduan terkait dengan pernyataan Rocky Gerung itu, polisi tidak boleh menolaknya. Polisi harus memproses. Karena saya baca ketika ada yang mengadu ke Bareskrim, mereka menolak. Ini menurut saya aneh. Sehingga terkesan Rocky Gerung diistimewakan. Padahal pengadu dan Rocky Gerung adalah sama-sama warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kalau ada yang merasa dirugikan oleh pernyataan Rocky Gerung, maka terima saja Pak Polisi, jangan ditolak. Soal apakah laporan pengaduan itu terbukti atau tidak, itu urusan belakang, jangan ditolak. Karena sudah jelas, pernyataan Rocky Gerung itu secara akal sehat merupakan penghinaan. Kemudian juga yang dihina, yang dilecehkan adalah Presiden Joko Widodo, presiden kita semua. Ucapan Rocky Gerung bisa menimbulkan kegaduhan, kekacauan, dan itu sudah terjadi. Harusnya proses hukum itu dikawal oleh polisi. Jangan sampai terjadi hukum jalanan, makanya dibawa ke proses yang lebih terhormat, yaitu proses hukum. Dan kita akan memberikan hak kepada Rocky Gerung juga proses yang adil, yang terbuka. Silakan nanti Rocky Gerung didampingi oleh penasihat hukum yang pandai-pandai, atau ahli hukum, ahli pidana yang bisa jadi membela dan meringankan dia, silakan. Tapi ucapan, pernyataan Rocky Gerung yang jelas-jelas menghina harus diuji di depan proses hukum, di depan pengadilan. Agar tidak seenaknya orang berkomentar, tidak seenaknya memaki dan melecehkan sosok yang sangat kita hormati, dan itu kalau dilecehkan bisa menimbulkan kekacauan dan kegaduhan. Kita lihat proses peradilan yang terbuka, dan publik juga bisa melihat kasus Sambo saja keadilan itu terbuka, tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi jangan takut Rocky Gerung kalau dibawa kepada proses hukum, maka ada semacam kesan, ada otoriter, ada tekanan, ada pemanfaatan jabatan. Tidak. Tapi ini sudah jelas tindakan Rocky Gerung yang melecehkan dengan kata-katanya adalah makian, bukan kritik. Kritik adalah memberikan data dan berdasarkan argumentasi. Tapi kalau bilang bajingan, tolol, pengecut, itu bukan kritik. Nah, itu yang harus diuji di proses pengadilan yang terbuka. Silahkan Rocky Gerung menghadirkan ahli, saksi yang meringankan dan membela dia. Dan kita juga siap, dan saya sendiri siap bersaksi untuk memberatkan dia bahwa pernyataan dia benar-benar makian dan pelecehan terhadap Presiden Joko Widodo. Hadirkan pengadilan yang terbuka,
pengadilan yang adil, dan nanti biarlah majelis hakim yang memutuskan apakah pernyataan Roky Gerung itu bisa terbukti sebagai tindakan kejahatan, sebagai tindakan pidana, sebagai pelecehan, sebagai makian atau tidak. Tapi yang memutuskan silakan majelis hakim setelah menggelar sidang yang terbuka, setelah mendatangkan saksi-saksi, setelah mendatangkan ahli-ahli, baik yang memberatkan ataupun yang meringankan atau yang membela, tapi pernyataan Roky Gerung tidak bisa dibiarkan secara liar di publik, karena itu jelas-jelas sudah makian dan pelecehan, bukan kritik. Kata-kata seperti bajingan, tolol, pengecut bukan istilah kritik. Kritik dasarnya adalah data dan argumentasi. Kritik tidak mengenal makian. Orang susah melakukan kritik karena harus wajib memiliki data dan argumentasi, tapi pelecehan dan kritik semua orang bisa melakukannya. Guntur Romli mengatakan, polisi harus memproses pengaduan terhadap Roky Gerung, bukan malah menolak pengaduan itu. Karena kalau polisi menolak dan tidak memproses pengaduan terhadap Roky Gerung, maka ada kesan Roky Gerung diistimewakan. Padahal dia jelas-jelas menghina Presiden Joko Widodo. Karena dia tidak dibebani untuk menghadirkan data dan argumentasi. Karena itu, kita minta kepada pihak kepolisian untuk memproses pengaduan terhadap Roky Gerung dan biarkan proses hukum ini berlanjut daripada hukum jalanan yang terjadi, dan biarlah nanti majelis hakim yang memutuskan apakah pernyataan itu bisa divonis sebagai kejahatan, sebagai pidana atau tidak. Karena sudah jelas pernyataan Roky Gerung itu secara akal sehat merupakan penghinaan. Kemudian juga yang dihina, yang dilecehkan adalah Presiden Joko Widodo, Presiden kita semua. Ucapan Roky Gerung bisa menimbulkan kegaduhan, kekacauan, dan itu sudah terjadi. Harusnya proses hukum itu dikawal oleh polisi, jangan sampai terjadi hukum jalan. Makanya dibawa ke proses yang lebih terhormat, yaitu proses hukum, ujar Guntur Romli. Karena sudah jelas pernyataan Roky Gerung itu secara akal sehat merupakan penghinaan. Kemudian juga yang dihina, yang dilecehkan adalah Presiden Joko Widodo, Presiden kita semua. Ucapan Roky Gerung bisa menimbulkan kegaduhan, kekacauan, dan itu sudah terjadi. Harusnya proses hukum itu dikawal oleh polisi, jangan sampai terjadi hukum jalan. Makanya dibawa ke proses yang lebih terhormat, yaitu proses hukum, ujar Guntur Romli. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.